Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lemak serta manfaatnya, karena ternyata lemak itu juga dibutuhkan ya oleh tubuh kita. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang lemak, kita perlu tahu falsafah dari nutrisi kebutuhan kita, karena ternyata dalam global nutrisi global kita itu perlu kita ingat 40% itu kita butuh karbohidrat ya. Setelah itu 30% kita butuh protein dan yang 30% lainnya kita butuh lemak. Jadi lemak ini penting, bisa dari makanan dan juga bisa dari suplemen. Nah, padahal selama ini lemak itu selalu dihindari gitu ya. Nah, oleh karena itu lemak itu adalah nutrisi. Jadi nutrisi makronutrien ya yang digunakan sebagai sumber dan cadangan energi. Sehingga tubuh itu membutuhkan sejumlah lemak namun tidak dalam jumlah banyak. Sehingga tadi berapa? 30%. Kemudian, mengapa sih tubuh itu butuh lemak? Jadi alasannya karena kita atau tubuh kita itu kan membutuhkan vitamin, terutama vitamin yang larut dalam lemak, sehingga di sini lemak itu digunakan untuk membantu proses penyerapan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian mendukung kesehatan sel tubuhnya. Kemudian juga menjaga fungsi otak dan saraf tetap baik. Nah, sehingga lemak ini dibutuhkan. Nah, sumber-sumber lemak itu dari apa saja? Bisa dari daging, ikan, unggas, olahan susu kecuali yang diolah tanpa lemak, minyak, mentega, margarin, kacang-kacangan, biji-bijian, gandum utuh, makanan lain yang mengandung lemak tersembunyi seperti kue atau yang mengalami proses ya. Nah, lemak sendiri kita perlu paham di sini ada lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Jadi sebenarnya yang baik untuk tubuh kita itu apa sih? Apakah lemak jenuh ataukah yang tidak jenuh? Nah, agar mudah itu kita mengingatnya adalah jenuh itu kan suatu keadaan yang tidak enak ya. Nah, itu ya tidak baik untuk kesehatan. Jadi asam lemak jenuh itu dihindari sehingga kita butuh asam lemak yang tidak jenuh. Nah, asam lemak jenuh itu yang seperti apa? Sifatnya dia padat di dalam suhu ruangan dan juga umumnya berasal dari lemak hewani serta disarankan untuk membatasi asupan asam lemak jenuh ini. Kemudian kalau asam lemak tidak jenuh, di sini sifatnya lembut dan cair di suhu ruangan. Biasanya itu berasal dari lemak nabati dan dia lebih menyehatkan bila dibandingkan lemak yang jenuh. Nah, di sini ada jenisnya lagi yaitu asam lemak esensial yang berupa omega 3. Kebanyakan asam lemak tidak jenuh yang dari omega 3 ini itu ditemukan pada ikan dan makanan-makanan laut lainnya. Terus ada beberapa makanan nabati juga mengandung omega 3, ini contohnya. Terus kemudian ada asam lemak esensial dengan omega 6. Ini contoh sumber yang menyehatkan, ini contohnya kacang-kacangan dan ada contoh sumber yang kurang menyehatkan. Kemudian kita perlu menyeimbangkan ya antara omega 6 ini dengan omega 3. Misalkan nih kita makan telur ya harus diseimbangkan, kita juga makan ikan begitu. Terus kemudian kita bisa melihat di sini ada padanan, ada minyak sayur dan wortel. Sama-sama yang mempunyai kadar lemak padat kalori. Tetapi di sini kalori pada minyak sayur ternyata dengan 45 kalori itu 1 sendok ya, minyak sayur itu sudah mengandung 45 kalori. Tetapi kalau wortel itu 2 wortel mengandung 45 kalori. Jadi kan ini ya beda padatnya. Nah, tadi kita bahas lemak yang tersembunyi. Contohnya apa sih lemak yang tersembunyi ini? Ini seperti makanan dengan proses yang sudah dipanggang, misalkan seperti muffin, cake, cookies gitu. Atau camilan-camilan ruang seperti keripik, crackers, atau bumbu berlemak dan dressing pada salad misalkan. Kadang kan kita tidak sadari ya, saladnya sehat tapi dressingnya mayones atau bumbu-bumbu pada makanan gado-gado misalkan di situ bumbunya tapi menggunakan
minyak kan pada saat goreng kacangnya tidak disangrai ini. Jadi terus kemudian makanan yang digoreng itu jelas mengandung lemak yang tersembunyi. Nah, contohnya aja kita melihat lemak yang tersembunyi di sini, kita lihat per sendok tehnya. Jadi kalau kita makan salad dengan dressing mayones itu ternyata di sini ada tiga, perkiraan adalah 3 sendok untuk lemaknya, yang berarti kalau 45 kali 3 itu sudah berapa? Gitu ya, hampir 150, 135. Terus kemudian pizza 2 potong, ternyata pizza 2 potong itu sudah mengandung 5 sendok, yang berarti sudah 225. Apalagi kalau burger dan juga kentang goreng. Ini kalau kita lihat sudah mengandung 450 lemak. Berarti luar biasa ya ternyata kalau kita hitung. Dan makanan seperti ini juga istilahnya real food itu memang agak susah ya terhitung, apalagi untuk melihat lemak yang tersembunyi. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita mengurangi asupan lemak ini? Yaitu ya memang harus dibatasi konsumsi makanan-makanan yang gorengan. Kalau saya sih memang no gorengan ya. Atau memilih protein yang memang tanpa lemak. Misalkan nih kita pakai dada ayam yang tanpa kulit kayak gitu. Terus kemudian gunakan produk susu dan olahan susu tanpa lemak atau yang rendah lemak. Kalau kita mau gunakan produk susu yang kemudian misalkan kita blender dengan shake ya, nah itu hendaknya yang susu tanpa lemak. Kemudian menerapkan metode masak dengan rendah lemak, ya. Terus kemudian mengkonsumsi buah sebagai makanan penutup. Nah, ini nih ternyata Herbalife itu punya produk yang memang memberikan lemak salah satunya, tapi lemak baik ya, lemak tidak jenuh, dan ini tuh mengandung minyak ikan yang mengandung 1000 mg dengan komposisinya omega 3, EPA dan DHA. Sehingga ini cukup mengkonsumsi satu aja sehari untuk suplemen. Nah, ini tuh satu botolnya 30 tablet sehingga bisa dipakai untuk 1 bulan. Oke, berikut tentang lemak. Nanti ada saya tulisan penjelasan tentang lemak kembali. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.